Buka Alkitab kita sama-sama. Kalau hari ini saya boleh memberi judul di hari ke-6, maka judul yang saya berikan adalah kelemahan bukan akhir. Sama-sama bilang kelemahan bukan akhir. Tepuk sebelah saudara, bilang kelemahan bukan akhir. Kelemahan saudara seringkali menjadi bahan omongan orang tentang saudara. Setuju? Kelemahan orang seringkali menjadi bahan bulian dari orang terhadap orang tersebut. Betul? Kelemahan saudara seringkali menjadi titik di mana orang merendahkan saudara. Tetapi ada satu bagian Alkitab yang luar biasa. Justru dalam kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga hari ini saya memberi judul, dan ini bukan sekadar judul tapi buat saya ini pesan profetik buat setiap saudara. Kelemahan bukan akhir. Kalau hari ini ada saudara yang tidak punya kelemahan, tolong berdiri dan keluar sekarang. Karena ini pesan bukan buat saudara. Pesan hari ini buat setiap orang yang cinta Yesus. Siapa cinta Yesus di sini? Tapi masih punya kelemahan. Bilang sama sebelah saudara, kita tuh. Siapa yang di sampingnya suaminya, ibu-ibu tolong angkat tangan. Bilang sama suami saudara, dengar tuh Pak, bagus buat Papa. Supaya Papa jangan menghakimi aku terus gitu. Siapa suami yang sebelahnya istrinya, tolong suaminya angkat tangan. Bilang sama istrinya, Mama dengar yang baik ya hari ini ya. Bu, istri yang paling goblok, istri yang paling apa bu? Paling goblok adalah mengharapkan suaminya sempurna. Karena kalau suamimu sempurna, dia enak lihat udah. Kalau suamimu sempurna, sial amat ya dapat istri seperti saudara. Gak usah nunduk bu, sadar. Pak, suami yang paling goblok adalah suami yang mengharapkan istrinya sempurna. Karena kalau istrimu sempurna, apa dosanya sampai harus stuck sama laki-laki seperti saudara? Justru bersyukurlah. Karena istrimu sudah banyak kekurangannya, dia udah gak laku sama yang lain kecuali elu. Pak, bersyukurlah. Dan ibu-ibu bersyukurlah. Karena suamimu udah begitu banyak kekurangan, dia udah gak laku sama yang lain. Sehingga dia paling berharga bagimu. Berarti hari ini yang saya mau ingatkan adalah, kita semua yang punya kelemahan, satu, tetap harus cinta Yesus. Dua, tetap harus semangat. Tiga, tetap harus memberikan yang terbaik. Dan yang keempat, tetap yakin dalam segala hal ada pertolongan rahmat Tuhan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Buka Alkitab kita sama-sama, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Mengapa ayat ini penting? Mengapa pembahasan ini penting di hari ke-6 pencurahan Roh Kudus? Karena ayat ini bilang, demikian juga roh. Roh apa di sini? Sama-sama bilang roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Jadi salah satu, betul kita tahu Roh Kudus adalah penolong. Betul kita tahu Roh Kudus adalah penghibur. Betul kita tahu Roh Kudus pengingat. Betul kita tahu Roh Kudus mengajar kita. Tapi salah satu yang penting, ayat yang ke-26 bilang, demikian juga roh, dikatakan apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Pak, kapan kita lemah? Bu, kapan kita lemah? Salah satu titik terlemah dalam hidup kita waktu kita gregetan. Ibu pernah gregetan? Tiap hari pernah saya gregetan. Pak, pernah gregetan Pak? Tahu pendeta saya kalau lihat istri saya gregetan aja.
Mertua-mertua pernah gregetan? Adik-adik muda pernah gregetan? Saya bingung pendeta, gimana saya gak gregetan pendeta? Saya udah ganteng begini. Cewek itu nolak saya, justru yang dia cari. Sorry ya, nilainya jauh dari saya. Titik terlemah manusia ketika dia apa? Gregetan. Ketika dia emosi. Ketika dia kecewa. Dan disitulah seringkali manusia mengambil langkah-langkah yang bodoh. But thank God for the Holy Spirit of God. Karena ayat ini bilang demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menolong saya. Sama-sama bilang Roh Kudus membantu saya. Dan hari ini saya mau beritahu dia bukan hanya mau, tapi dia juga mampu. Amin. Tanya sama sebelah saudara, lunya mau gak dibantu? Itu dia persoalannya. Kenapa kita perlu selalu dipenuhi dengan Roh Kudus? Supaya di saat-saat kita gregetan, di saat-saat kita kecewa, di saat-saat kita terluka, di saat-saat kita tersakiti, di saat-saat kita cuekin sama orang, Roh membantu kita dalam kelemahan. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab pada saat kelemahan kita itu, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagian berkata, inilah fungsi bahasa Roh. Waktu kita berdoa dalam bahasa Roh, kita nggak ngerti, Roh Kudus yang bimbing. Sebagian berkata, even though saya belum berbicara dalam bahasa Roh, but my spirit can pray. Tapi Roh di dalam saya dapat berdoa. Apapun yang saudara percaya, saya setuju. Tapi yang saya yakini, Roh membantu kita dalam kelemahan. Kelemahan bukan alasan untuk kita mencari-cari alasan. Kelemahan bukan alasan buat kita untuk tidak maju. Kelemahan bukan alasan untuk kita tidak melakukan yang terbaik. Kelemahan bukan alasan kita tidak mengalahkan kedagingan. Karena Roh Kudus yang membantu kita. Sehingga di tengah kelemahan kita tetap masih bisa bersyukur. Di tengah kelemahan kita tetap masih bisa melayani Tuhan. Di tengah kelemahan kita masih bisa mengontrol emosi kita. Di tengah kelemahan kita tetap bisa jadi berkat. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, kelemahan bukan akhir. Sama-sama bilang sama saya, kelemahan tidak boleh menjadi alasan. Jangan sebentar-bentar, ya tapi gimana dong pendeta, tapi kan saya juga disakiti, pendeta saya kan juga stres, pendeta saya kan juga dilukai, saya kan juga kalau begitu ada pendeta, sebab saya juga manusia. Ada Roh Kudus. Sama-sama bilang ada Roh Kudus. Sama-sama bilang ada Roh Kudus. Setiap kali kita dibawa pada kepahitan, setiap kali kita dibawa pada luka, dibawa kepada rendaman, bangkitkan diri kita dan bilang ada Roh Kudus yang membantu saya. Jangan biarkan kepahitan kita menjadi luka yang mendalam. Jangan biarkan gregetan kita akhirnya menekan jiwa kita sehingga akal waras kita menjadi akal yang tidak sehat lagi. Roh membantu kita. Haleluya. Coba lihat selanjutnya. I'm so excited. Ayat 27 bilang, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Dia yang mengetahui apakah hatimu dikuasai oleh kebusukan atau hatimu mau mengatasi segala kelemahan itu. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, Roh Allah, Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk apa? Orang-orang kudus yang sedang lemah, orang-orang kudus yang sedang tertekan, orang-orang kudus yang sedang terluka, orang-orang kudus yang sedang gregetan, orang-orang kudus yang sedang disakiti. Ayat 28. Kita tahu sekarang
Sama-sama bilang sekarang saya tahu. Bilang sama sebelah saudara, jangan on terus. Kita nih kadang-kala on kita pelihara. Misalnya sakit, pendeta saya luka. Sakit dan luka nggak penting. Yang paling penting Yesus dimuliakan. Amin. Kalau setiap kali kita sibuk dengan wah saya dilukai, saya disakiti, saya tersinggung, kapan kita mau maju? Orang-orang sukses, orang-orang hebat bukan tidak pernah disakiti, tapi tidak pernah menyerah. Kadang-kadang kita lihat orang hebat banget ya. Melewati masalah tetap tenang. Karena dia tidak membiarkan dirinya tersakiti. Sama-sama bilang saya tahu sekarang. Sama-sama bilang saya tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf yang dibuang ke dalam penjara adalah kebaikan. Musa yang ditahan-tahan oleh Firaun untuk membawa bangsa umat Allah pergi menjadi kebaikan. Daniel yang dibuang ke gua singa menjadi kebaikan. Saya ada pada kesimpulan, anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus kagak ada matinya. Orang gagal bukan karena kelemahannya. Orang gagal bukan karena, sama-sama bilang orang gagal bukan karena kelemahannya. Tapi orang gagal karena tidak menyadari rancangan Allah dahsyat dalam hidupnya. Kita menangisi kekurangan kita. Orang yang cacat tangannya, orang yang cacat kakinya, orang yang cacat matanya akan menangisi kekurangannya sambil berkata, kenapa saya nggak seperti orang lain? Kenapa orang lain lebih bahagia dari saya? Tetapi ketika kita menyadari rancangan Allah yang dahsyat dan luar biasa, kita berkata, betul saya ada tantangan, tetapi tangan Allah yang luar biasa mengangkat saya, memberi kemenangan dan melakukan perkara-perkara dahsyat. Tanamkan dalam roh saudara hari ini, orang gagal bukan karena kekurangannya. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang kekurangan lebih banyak dari saudara? Ada nggak? Orang tanya nggak dijawab. Ada nggak orang yang kekurangan lebih banyak dari saudara? Banyak. Tapi kenapa mereka tetap sukses? Ada nggak orang yang punya kelebihan jauh lebih dari saudara? Tapi kenapa mereka belum jadi siapa-siapa? Orang gagal bukan karena kekurangan yang ada padanya. Sama-sama bilang saya tidak boleh percaya dusta iblis. Iblis akan mengangkat kekurangan saudara dan berkata, bagaimana hidupmu bisa bahagia? Rumah tanggamu begini, suamimu gak support, istrimu gak support. Gimana kamu bisa bahagia? Anak-anak kamu gak beres. Bagaimana kamu bisa bahagia? Mertua kamu rese. Bagaimana kamu bisa bahagia? Suami kamu sudah tidak ada lagi. Anak-anak kamu tidak ada yang support kamu. Saudara-saudara kamu semua hanya bikin susah kamu. Setan selalu hanya mau mengangkat-angkat kekurangan kita. Tujuannya kita menangisi diri kita. Tujuannya kita kecewa pada diri kita. Tujuannya kita mempertanyakan Tuhan, kenapa semua ini terjadi. Hari ini saya mau garis bawahi dengan tegas, manusia gagal bukan karena kekurangannya, tapi karena gak menyadari rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang dia persiapkan dalam hidupnya, sehingga hidupnya dipimpin, dipenuhi dan diatur oleh kuasa Roh Kudus. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya harus menyadari rancangan Allah yang indah yang dipersiapkan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tahu sekarang. Sama-sama bilang sekarang saya tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi bagi siapa kebaikan ini? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita cuma main pakai hitung-hitungan, mungkin kita pikir, wah ini bukan kebaikan. Tapi kalau kita menyadari rancangannya, kita menyadari rencananya, kita menyadari target Tuhan, maka kita tahu
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang disebut yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil, mereka yang sadar akan panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, baik saudara yang ada di rumah, di dalam negeri, di luar negeri kah, atau saudara yang ada di gereja, minimal keluar dari ibadah di hari ke-6 dalam rangkaian 10 days of anointing, roh sudah menyala-nyala dan menyadari betul saya ada kekurangan. Saya bukan harus fix kekurangan saya bukan harus bereskan kekurangan saya, tapi saya harus pandang rancangan Allah yang indah yang akan mengarahkan saya pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya simpulkan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi karena kelemahanmu lah engkau tidak bisa ada dalam rancangan kuno. Pertanyaan saya, Tuhan suruh Paulus beresin kekurangannya enggak? Halo? Tuhan suruh Paulus beresin kekurangannya enggak? Tuhan cuma suruh Paulus sadar bahwa kuasaku sempurna. Karena dengan menyadari kesempurnaan kuasa Allah, otomatis segala kelemahan kita will be fixed. Bersamaan dengan kita memfix kekurangan kita, kita lama-lama menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Suami saya nggak sabar, istri saya nggak sabar. Sementara saya lagi beresin ini, bukannya dia ngerti. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah ajar kita untuk membereskan kekurangan kita. Tuhan hanya ajar saya untuk pandang kemuliaan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kedahsyatannya, ingat janjinya, ingat rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Pak, kalau engkau sedang berjuang untuk membereskan kelemahanmu, lama-lama engkau lelah sendiri. Pak, kalau selama ini engkau berjuang untuk menyelesaikan semua kekuranganmu dengan kekuatanmu sendiri, lama-lama kau capek sendiri. Bu, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, para hamba-hamba Tuhan diberkati. Kadangkala we spend our days, kita isi hari-hari kita dengan coba fix our weaknesses. Dan akhirnya kita capek. Dan di tengah kecapean kita, akhirnya kita lihat kekurangan orang. Ya tapi kan kekurangan dia lebih besar. Wah, kalau gitu gak beres orang juga. Gereja gak akan bisa bertumbuh. Gereja gak akan bisa maju kalau orang percaya cuma sibuk cari kekurangan satu sama lainnya. Our job is not to fix our weaknesses. Tugas kita bukan membereskan kekurangan kita, tapi tugas kita menyadari kuasa kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Makanya Tuhan bilang apa sama Paulus? Dia sibuk dengan kekurangannya. God, there is thorn in the flesh. Ada duri dalam daging yang adalah utusan iblis yang mengecoh aku. 3 kali aku berdoa cabut. Dengan lain kata, my eyes is always upon my weaknesses. Mata saya hanya tertuju pada kekurangan saya, sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa beresin. Cabut. Ini utusan iblis yang mengecoh aku. Pak, Bu, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, boleh nggak stop ngelihat kekuranganmu terus? Boleh nggak engkau dengar kalimat yang sama yang didengar oleh Paulus hari ini? Cukup. Cukup kasih karunia Tuhan.
Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara, bilang cukup kasih karunia Tuhan bagiku. Even though your weaknesses is not be fixed. Walaupun kekuranganmu belum engkau mampu bereskan. Tapi Yesus tetap baik. Yesus tetap jaga saudara. Yesus tetap yang bela saudara. I know some people doesn't like you, it's okay. Saya tahu ada orang-orang yang gak suka saudara, yang benci saudara, yang ngomongin saudara. It's okay. But you are standing right now. Engkau bisa berdiri sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Terus kenapa lu pusing sama orang? Apa nggak capek? Saya ini kan gembala saudara. Tiba-tiba saya lihat hari Minggu sudah baru pulang dengan sukacita, dengan urapan Tuhan habis terima firman. Tiba-tiba hari Kamis datang lagi ke gereja kayak orang dipukulin 700 orang. Kan lama-lama gregetan juga saya. Kenapa lu pusingin orang terus? Karena lu pusingin orang, lama-lama muka lu bikin gue pusing. Kapan gitu saya lihat jemaat datang sukacita? Ini setiap kali datang. Tahun-tahun pertama saya pengembalaan, saya masih stres. Apa saya khotbah minggu lalu kurang mantap? Sampai jemaat gak diberkati. Tapi lama-lama saya lihat, enggak. Pulang semua semangat. Pulang semua dahsyat. Minggu depannya, ini kenapa balik stres lagi? Boleh gak usah musingin orang? Cukup kasih karunia Tuhan. Berkali-kali saudara salah, tapi Tuhan tetap bela saudara. Berkali-kali saudara mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan selalu berkati saudara dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Hari ini saya mau setiap saudara pulang dari gereja dan bilang cukup kasih karunia Tuhan. Orang ngomongin saudara, orang fitnah saudara, engkau berkata cukup kasih karunia Tuhan. Engkau menghadapi badai, engkau menghadapi angin ribut, tersenyum, tatap cermin dan bilang cukup kasih karunia Tuhan. Justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan akan semakin luar biasa. Berikan tepuk tangan. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, justru karena saya lemah, kuasa Tuhan dahsyat. Kesimpulan Paulus adalah, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makin aku sadar aku lemah, makin aku sadar kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya kenapa gereja kita launching buku 33 karya dahsyat Roh Kudus. Bukan sekadar karena kita ingin jual buku, tapi karena saya ingin jemaat menyadari hal-hal yang kau gak bisa kerjakan, hal-hal yang kau gak seharusnya kerjakan. Biarkan Roh Kudus yang berkarya dahsyat dalam hidup saudara. Dan saya tidak mau jemaat hanya beli buku ini. Saya berdoa jemaat betul-betul mengalami, merasakan, mendalami betul. Sehingga kita bisa distinguish. Kita bisa kasih batasan. Kita bisa kasih perbedaan. Mana yang harus saya usahakan. Mana yang Roh Kudus akan kerjakan buat kita. Sehingga waktu kita menghadapi kelemahan, kita gak bisa dituduh oleh setan lagi. Kita gak bisa diintimidasi oleh iblis lagi. Tapi justru dalam kelemahan kita, kita bilang Tuhan terima kasih. Saya boleh ada sebagaimana saya ada. Karena kuasa kemuliaan-Mu yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Saya coba simpulkan. Tidak dapat dipungkiri. Suka atau tidak suka, Kristen atau tidak Kristen, dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Setiap orang pada dasarnya memiliki kelemahan. Namun sikap kita, attitude kita dalam menghadapi kelemahan menentukan keadaan masa depan seseorang. Ada orang-orang yang di tengah kelemahannya putus asa. Menghakimi diri sendiri. Saya memang bego. Saya memang lemah. Saya memang istri yang gak tahu diri. Saya memang suami yang goblok. Dan makin dia hina dirinya sendiri, makin dia gak akan mengalami kemajuan. Gini. Yang kedua, ada orang-orang yang bangga dengan kekurangannya. Dengan kelemahannya. Saya memang orangnya begini, ya mau diapain? Take it or leave it. Yang pertama saya beri nama. Ada kelompok orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena di tengah kelemahannya dia biarkan iblis intimidasi hidupnya habis-habisan. Yang kedua, saya beri nama kelompok orang songong. Kelompok orang apa? Songong. Pertama kelompok orang bodoh. Kedua kelompok orang apa? Songong. Dia bangga sama kelemahannya. Memang saya orangnya begini, ya mau diapain? Ya ngertiin aja. Saya memang lesbian, ya mau diapain? Ngertiin aja. Saya memang orangnya suka ngambek, ya mau diapain? Ngertiin aja. Ya saya memang orangnya suka selingkuh, mau diapain? Ngertiin aja. Saya memang orangnya suka iri, mau diapain? Ngertiin aja. Kelompok orang apa? Songong. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Dan kelompok ketiga saya beri nama orang hebat. Siapa orang hebat? Yang pertama orang apa? Bodoh. Yang kedua orang apa? Songong. Yang ketiga orang hebat. Dia sadar dia punya kelemahan. Karena itu dia gak mau aneh-aneh. Dia gak mau macam-macam. Dia mau dekat dengan Tuhan. Dia mau bergaul dengan firman. Dia mau biarkan Roh Kudus ambil alih hidupnya. Dia mau terus jadi berkat. Supaya nama Kristus dipermuliakan dalam hidupnya. Ada yang mau jadi orang bodoh? Ada yang mau jadi orang songong? Siapa yang mau jadi orang hebat? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya coba simpulkan sebelum saya berdoa buat saudara. Roh Kudus diperuntukkan Tuhan. Kenapa kita perlu jamahan Roh Kudus? Karena Roh Kudus diperuntukkan Tuhan untuk mengubah kelemahan menjadi apa? Jalan kemuliaan. Justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Justru di tengah kelemahan kita sadar kita gak bisa sendiri. Justru di tengah kelemahan kita tahu kita butuh Roh Kudus. Tahukah saudara? Tabrakan-tabrakan hebat di jalan tol. Tabrakan-tabrakan hebat di kota-kota besar. Sebagian besar terjadi dari orang-orang yang sudah mengemudikan kendaraan di atas 10 tahun. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kenapa bisa begitu? Karena dia pikir dia hebat. Kenapa pengemudi di bawah 10 tahun gak pernah ada dalam kecelakaan-kecelakaan besar di jalan tol? Karena mereka sadar mereka belum hebat. Mereka masih mengikuti aturan yang berlaku. Kursi masih didudukin tegak. Pandangan lurus ke depan. Tangan masih pegang dua-dua. Handphone bunyi masih diacuin. Tapi kalau udah 10 tahun lebih,
tarik agak mundur sedikit. Separuh tidur. Pandangan sepanjang jalan. Pegang pesat tangan agak miring sedikit. Minum Coca-Cola. Telepon bunyi, halo. Oh ya belum megang. Ya. Orang kalau baru bisa bawa mobil. Lagi ngantuk pun bangun. Tapi orang kalau udah 10 tahun bawa mobil, lagi bangun pun tidur. Kalau saya sadar saya lemah. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang bela saya, Tuhan yang kuatkan saya, Tuhan yang beri kemenangan buat saya. Roh Kudus diperuntukkan Tuhan bagi kita untuk mengubah setiap kelemahan kita menjadi apa? Jalan kemuliaan. Klik. Bagaimana kelemahan berubah menjadi jalan kemuliaan? Saya catat di sini ada 4 hal. Asal saja kita mau menyadari. 1. Kelemahan adalah waktu kita belajar. Bukan waktu kita menyalahkan keadaan. Bu, siapa yang kau mau salahkan? Suami? Tuhan? Mertua? Makin engkau mampu ketemu orang yang bisa kau salahkan, makin kau tidak pernah berubah. Tidak ada LGBT bisa berubah selama dia masih sibuk dengan menyalahkan keadaan. Saya bisa begini karena bapak saya jahat. Saya bisa begini karena mama dan papa saya cerai. Saya bisa begini karena 4 kali saya diputusin oleh laki-laki penjahat. Semua laki-laki yang diciptakan untuk menyakiti hati wanita. Hanya perempuan yang bisa mengerti perempuan. Najis. Iblis licik, iblis. Dia membuat kita menemukan alasan kenapa kita ada dalam kelemahan kita. Supaya kita tidak belajar. Supaya kita tidak diatur oleh Roh Kudus. Pak, Bu, adik-adik muda. Mungkin saran saya bukan saran yang enak untuk kau dengar. Mungkin saran saya bukan saran yang biasa kau dengar. Mungkin saran saya bukan saran yang populer buat orang lain. Tapi saya mau bilang kelemahan tidak bisa diatasi hanya dengan menyalahkan. Orang tidak bisa berhenti narkoba hanya karena dia merasa saya narkoba. Karena I'm a fatherless generation. Saya pakai narkoba karena mama dan papa saya cerai. Saya pakai narkoba karena saya dilukai oleh seseorang. Jadi setan sedang bilang it's okay you use drugs. Because you have a great reason for that. Tapi hari ini saya cuma mau bilang. Alasan adalah jembatan yang dipakai setan untuk mengikat engkau masuk dalam belenggu iblis dan jebakan iblis. Mulai hari ini kita nggak usah punya alasan. Sama-sama bilang tidak ada alasan. Pokoknya saya belajar. Karena saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Roh Allah ada di dalam diri saya. Roh Allah yang akan memampukan saya menjadi pemenang dalam kemuliaannya. Selama engkau pikir bisa, engkau pasti bisa. Sama-sama bilang selama saya pikir bisa, saya pasti bisa. Kalau engkau pikir kau bisa berhenti merokok, engkau pasti bisa berhenti merokok. Tapi kalau engkau berkata gak bisa pendeta sebab begini, sebab begini, sebab begini. 1001 alasanmu adalah ikatan iblis. Yang membuat engkau tidak pernah keluar dari kelemahanmu. Ya saya memang orangnya mudah marah pendeta. Karena saya dibesarkan dari orang tua yang marah-marah terus. Darah marah di dalam diri saya. Jadi iblis sedang bilang kau gak mungkin bisa sabar. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Darah marah menguasai engkau. Boleh gak hari ini kita sepakat?
Halo? Boleh nggak hari ini kita sepakat? Jangan nyalahin keadaan. Jangan nyalahin orang. Jangan nyalahin situasi. Siap belajar? Siap belajar. Ada Roh Kudus di dalam diri saya. Saya akan berjalan dalam seluruh kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kelemahan lewat tuntunan Roh Kudus dipakai Tuhan menjadi jalan kemuliaan. Asal saja kita mau menyadari bahwa kelemahan adalah waktu hidup dengan iman. Bukan waktu kita untuk mengeluh dan bersungut. Kadang-kala kelemahan kita menjadi alasan buat kita untuk mengeluh dan bersungut. Ya, gimana saya bisa bersyukur pendeta kalau situasi rumah tangga saya ribut terus? Gimana saya bisa bersyukur pendeta kalau saya jatuh bangun terus? Gimana saya bisa bersyukur pendeta kalau saya difitnah orang terus? Iman bukan menaruh kita pada keadaan seandainya. Iman menaruh kita pada keadaan sekalipun. Sekalipun saya difitnah terus, tapi saya akan tetap maju. Sekalipun Petrus dan Yohanes dilarang untuk berbicara tentang nama itu, dia berdiri dan berkata, silahkan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh nggak kita berdamai dengan kelemahan kita? Dan kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya nggak mau berjalan lagi dengan apa yang saya lihat. Saya nggak mau berjalan lagi dengan apa yang saya rasakan. Pokoknya saya berjalan dengan iman. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa kelemahanmu hari ini? Fitnah orangkah? Pengkhianatan orangkah? Kondisi kegoncangankah? Imani. Kita nggak hidup seandainya. Seandainya suami saya baik pendeta. Seandainya ekonomi saya udah beres. Seandainya anak-anak saya nggak ada yang kawin sama orang yang nggak seiman. Kita bukan seandainya. Kita sekalipun. Sekalipun saya sedang di tengah badai ini, saya tetap akan berjalan terus. Tuhan yang pegang tangan saya dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus menuntun kita dari kelemahan menuju jalan kemuliaan. Asal saja kita mau menyadari satu, kelemahan adalah waktu kita belajar, bukan waktu kita menyalahkan keadaan. Kelemahan adalah waktu kita hidup dengan iman, bukan waktu kita mengeluh dan bersungut-sungut. Kelemahan adalah waktu untuk mengarahkan pandangan kita pada Tuhan, bukan waktu untuk mengarahkan pandangan pada sulitnya dan mengecewakannya hidup. Sama-sama bilang, saya pandang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang gagal bukan karena kelemahan. Orang gagal bukan karena masalah. Orang gagal bukan karena badai. Orang gagal bukan karena jahatnya manusia. Tapi orang gagal karena tidak menyadari rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Musa tidak mau didikte oleh Firaun. Firaun berkali-kali mengecewakannya dia. Firaun berkali-kali coba tutup pintu buat dia, tapi dia cuma datang dengan pesan yang sama, let my people go. Why? Why he is so consistent? Jawaban saya sederhana. He knows what God wants from him. Kenapa dia tetap konsisten? Dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Kenapa Sadrak Mesak Abednego tidak menyerah? Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia perlu tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Artinya pokoknya apapun yang terjadi, pandangan saya terarah kepada Tuhan. Siap bu? Siap bu? Kenapa kau lemah? Karena kau sibuk dengan hitung-hitungan. Kau sibuk dengan perasaan.
Kau lihat kiri, kau lihat kanan. Aduh. Adik-adik muda. Hidup tambah keras. Tapi saya cuma bilang, kalau kau pandang Tuhan, kau pasti menang. Khotbah apapun hari-hari ini gak bisa nolong saudara. Paling cuma bikin semangat sebentar. Tapi ketika menghadapi badai kau lemah lagi. Tapi kalau kau konstan pandang Tuhan. Dan ingat rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Mau apapun yang terjadi kau maju. Dan kau rebut apa yang Tuhan sudah janjikan bagimu. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Roh Kudus diberikan buat orang percaya. Dalam kelemahan. Supaya dapat memandang jalan kemuliaan. Asal kita mau menyadari kelemahanlah waktu kita belajar. Bukan waktu menyalahkan keadaan. Kelemahanlah waktu hidup dengan iman. Bukan waktu untuk mengeluh dan bersungut. Kelemahan adalah waktu untuk mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Bukan waktu kita untuk mengarahkan pandangan pada sulitnya dan mengecewakannya hidup. Kelemahan adalah waktu untuk kita belajar tetap bersukacita dan bersyukur. Bahwa di tengah kelemahan kita tetap ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bukan hidup dengan asumsi dan menghakimi. Bahwa kehidupan kita tidak indah dan baik. Makanya istilah yang sedang terkenal. Gimana lu sekarang? Wah, lagi gak baik-baik saja. Istilah tidak baik-baik saja lagi populer hari ini. Bagaimana rumah tangga lu? Tidak baik-baik saja. Gimana keadaan keluarga lu? Tidak baik-baik saja. Ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi buat anak-anak Tuhan selalu baik-baik saja. Karena kita belajar bersukacita. Kita bersukacita bukan karena keadaan yang menyenangkan. Kita bersukacita karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Sama-sama bilang janji Tuhan tidak pernah meleset. Yang saya katakan bukan apa yang saya rasakan. Yang saya katakan bukan apa yang saya alami. Tapi yang saya katakan, apa yang saya yakini Tuhan sediakan bagi saya. Bagaimana keadaanmu? Selalu dahsyat. Selalu luar biasa. Karena Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.